Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi al-mustafa. Teman-teman, kita melanjutkan biografi ringkas dari para pahlawan nasional. Sekarang kita masuk di yang keenamnya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sosok bernama Raden Maswardi Surjaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah pejuang pendidikan yang lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia berperan besar dalam pendidikan Indonesia, seperti menulis surat kabar dan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1929. Perguruan ini berkontribusi bagi pribumi Indonesia yang saat itu tidak dapat bersekolah. Pahlawan nasional satu ini pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan setelah zaman kemerdekaan. Ia wafat pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Yogyakarta. Jadi beliau ini, Ki Hajar Dewantara, adalah merupakan pelopor pendidikan bagi negeri kita tercinta ini. Semudah-mudahan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala yang besar karena telah menjadi pelopor pendidikan di negeri kita yang tercinta ini. Dan tentu berperan di dalam dunia pendidikan adalah hal yang sangat besar sekali andilnya dan memiliki keutamaan yang besar tentunya. Dan apalagi pada saat itu adalah saat-saat yang sulit, di mana memperjuangkan negeri kita di zaman penjajahan itu merupakan sesuatu yang berat. Oleh sebab itu, tentu kita mengingat jasa-jasa beliau di dalam dunia pendidikan, apalagi terkhusus kepada teman-teman, para guru, para dosen. Tentu tidak boleh melupakan jasa beliau di dalam dunia pendidikan ini. Sekarang kita masuk di pahlawan nasional yang ketujuh adalah Raden Ajeng Kartini. Salah satu pahlawan nasional wanita yang paling dikenal adalah Raden Ajeng Kartini. Ia lahir pada 21 April 1879 sebagai anak dari Bupati Jepara. Meski berlatar belakang sebagai bangsawan, ia tidak tunduk pada aturan konservatif. Selama hidupnya, Kartini menjadi pelopor kebangkitan pribumi yang memperjuangkan kesetaraan hak perempuan. Ia memiliki misi mulia dan gigih mendirikan sekolah wanita bernama Yayasan Kartini pada tahun 1912. Sekolah ini berdiri di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan lain-lain. Ia meninggal di usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Pada 17 September 1904 di Rembang, kumpulan surat-surat Kartini lalu dikumpulkan dan terbit menjadi buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi beliau, Raden Ajeng Kartini ini adalah merupakan pelopor pendidikan untuk kaum wanita. Jadi mestinya kaum wanita di negara kita tercinta ini senantiasa mengingat jasa-jasa dari beliau, Raden Ajeng Kartini, yang telah sangat berjasa memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Kemudian kita masuk di pahlawan kita yang ke-8, yaitu Cut Nyak Dien, pahlawan nasional wanita yang lahir di Aceh Besar pada 1848 atau 1848. Ini adalah wanita yang tangguh yang memimpin pasukan melawan Belanda di Perang Aceh. Ia berjuang menghentikan penjajahan Belanda karena ingin membalaskan kematian mendiang suaminya yang lebih dahulu tewas saat berperang. Saat itu semangat Cut Nyak Dien membawanya kepada sosok Teuku Umar, pejuang Aceh yang menjadi suami kedua beliau. Mereka pun bersama-sama melawan penjajahan. Ia lalu ditangkap dan diasingkan sehingga meninggal di Sumedang pada 6 November 1908 dan dimakamkan di sana. Tentu jasa dari Cut Nyak Dien ini adalah merupakan motivasi untuk kaum wanita bahwasanya
kaum wanita tidak boleh terjajah, dan kaum wanita memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, serta kaum wanita adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi. Oleh sebab itu mestinya kaum wanita menjadikan beliau Cut Nyak Dien ini sebagai motivasi di dalam kehidupan ini, bahwasanya kaum wanita adalah mereka juga memiliki andil yang besar dalam membangun sebuah negeri. Sekarang kita masuk di pahlawan nasional kita yang ke-9, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir di kota Gadang pada 8 Oktober 1884. Ia berperan besar selama zaman perjuangan dan kemerdekaan maupun setelahnya, seperti menjadi pimpinan organisasi Islam terbesar, Sarekat Islam, memimpin surat kabar, anggota PPKI, dan masih banyak lagi yang lainnya. Agus Salim menguasai banyak bahasa asing dan dikenal sebagai diplomat ulung ini meninggal dunia pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta. Beliau Haji Agus Salim tentu sangat berjasa di dalam organisasi-organisasi Islam, terutama adalah Sarekat Islam, dan beliau berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita tercinta ini, Republik Indonesia. Kemudian yang ke-10 adalah Profesor Muhammad Yamin, anggota organisasi John Sumateran Bond. Ini lahir pada 28 Agustus 1903 di Sawah Lonto. Ia dikenal sebagai sosok yang merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II, sekaligus yang menggagas falsafah Pancasila di BPUPKI. Pengaruhnya yang sangat besar membuat ia dihormati sebagai salah satu pahlawan pejuang kemerdekaan. Muhammad Yamin meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1962 dan dimakamkan di tanah kelahirannya. Tentu jasa yang paling menonjol dari beliau Muhammad Yamin adalah di dalam Kongres Pemuda II, yang mestinya menjadi motivasi untuk para pemuda untuk mengisi hari-hari di dalam kemerdekaan ini yang telah diperjuangkan oleh mereka, orang-orang yang telah berjasa. Oleh sebab itu para pemuda mestinya menjadikan masa muda mereka menjadi masa muda yang bermanfaat, dan perbuatan mereka berbuat positif untuk kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan dari negara kita tercinta ini. Kita bukan sekarang lagi berperang melawan penjajah, tapi kita sekarang ini berperang untuk memperbaiki negeri kita, membuat negeri kita semakin maju, bukan justru menelantarkan dan menghancurkan negeri sendiri. Mestinya para pemuda adalah ujung tombak dari orang-orang yang mengisi kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, sehingga jangan sampai para pemuda menjadi rusak, dan jangan sampai para pemuda justru mereka yang menghancurkan negerinya sendiri. Oleh sebab itu para pemuda mestinya menyadari akan hal tersebut, sehingga mereka berbuat yang positif untuk negeri yang tercinta ini, dan jangan sampai mereka merusak. Dan mereka harus menyadari bahwasanya banyak godaan dan rintangan yang mereka harus lewati. Misalnya mereka harus belajar dengan baik, sehingga mereka tidak boleh terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran seperti misalnya menggunakan narkoba dan seterusnya yang justru akan merusak negeri ini. Kurang lebih seperti teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.